Halo Pran, ketemu lagi. Assalamualaikum. Coba bayangin kita lagi nongkrong di warung kopi, meja penuh gorengan, kopi hitam masih ngepul. Biasanya kan obrolan warung tuh, gosip Markona yang lagi dilirik juragan beras, atau bahas artis FTV yang kawinnya cepet, cerainya lebih cepet. Tapi kali ini beda bro, serius. Obrolannya bukan sekedar siapa yang traktir kopi, tapi gimana mining Interlink bisa jadi mesin penghasil cuan tanpa harus jadi juragan sawit. Kalau biasanya duit nongkrong habis buat bayar kopi, kali ini malah kopiannya bisa dibayar sama hasil mining. Kalau Markona dengar konsep ini, bisa-bisa dia nggak milih juragan beras lagi, tapi malah naksir miner Interlink. Soalnya cuannya ngalir terus kayak keran bocor, tapi nggak bikin rugi. Kita mulai, mengapa Google bertaruh pada masa depan jaringan manusia melalui Interlink? Apakah keputusan ini berisiko? Google for Startup diam-diam mendanai Interlink Lab, sebuah startup identitas Web3, bukan karena berjudi, melainkan karena platformnya telah membuktikan skalanya. Interlink menyebut dirinya sebagai jaringan manusia. Pengguna memverifikasi diri mereka sendiri melalui biometrik pada perangkat dan mendapatkan hadiah token. Hanya dalam beberapa bulan pertama, proyek ini telah mengumpulkan lebih dari 2,5 juta pengguna terverifikasi dan lebih dari 30 juta pemindaian biometrik untuk mitra lainnya. Daya tarik awal tersebut bersama dengan aliran pendapatan real dan peta jalan menuju pencatatan saham di Amerika menunjukkan bahwa ini bukan sekedar MVP, melainkan sebuah inovasi yang telah diminimalkan risikonya, sehingga taruhan awal Google dapat dipahami. Krisis kepercayaan dan kebutuhan verifikasi manusia. Pemindaian wajah biometrik sudah menjadi hal yang umum. Misalnya petugas bea cukai Amerika Serikat di Bandara Houston secara rutin mengambil foto paspor para pelancong untuk pemeriksaan identitas otomatis. Namun, secara daring, tantangannya justru sebaliknya. Banjir noise sintetis dan bot telah membuat keaslian menjadi langka. Seperti yang dikatakan seorang analisis, web dibanjiri slop buatan AI dan deepfake. Tidak hanya mengganggu, tetapi juga bisa berbahaya. Dalam konteks ini, jaringan yang diverifikasi manusia menjadi benteng atau bukti bahwa setiap pengguna adalah orang sungguhan yang unik. Visi Interlink adalah untuk melapisi proof of personhood ke Web3 sehingga sistem sosial, keuangan, dan tata kelola tidak dibajak oleh identitas palsu atau bot pemungutan suara. Skala terbukti dan teknologi canggih. Pertumbuhan Interlink sangat luar biasa. Menurut para pendirinya, jaringan ini mencapai 2,5 juta orang terverifikasi dalam 4 bulan dan lebih dari 1 juta pemindaian biometrik hanya dalam 1 sampai 2 minggu. Hal ini menjadikan Interlink sebagai protokol personhood dengan pertumbuhan tercepat di Asia. Startup ini melaporkan 10-20 ribu verifikasi harian pada puncaknya, mengisyaratkan sistem yang telah menangani puluhan ribu pemeriksaan per detik secara bit. Alih-alih berkutat pada proses proof of concept, Interlink justru meningkatkan skala infrastrukturnya. Teknologi di balik kapnya dibangun untuk privasi dan akurasi. Interlink tidak pernah menyimpan biometrik mentah. Sebaliknya, menggunakan ekstraksi fitur pada perangkat, enkripsi homomorfik dan bukti tanpa pengetahuan, sehingga pemindaian wajah diubah menjadi token terenkripsi yang tidak dapat dibatalkan. Dalam prakteknya, ini berarti validasi identitas terjadi tanpa mengirimkan data pribadi yang dapat dibaca, melindungi kepatuhan terhadap undang-undang seperti GDPR atau Undang-Undang Biometrik Illinois. Dalam uji lab,
Algoritma inti Interlink atau Interlink Labs _001 telah diserahkan ke tolak ukur NIST dan disetel untuk akurasi yang ekstrim. Tingkat penerimaan palsu sistem hanya 0,01% atau 1 dalam 10.000 pada kumpulan data foto mugshot standar, setara dengan sistem ID wajah komersial terbaik. White paper mencatat bahwa model Interlink tetap stabil dalam jangka waktu yang lama dan lintas gender, menunjukkan keadilan yang kuat. Verifikasi cepat perancang melaporkan waktu respon di bawah 500 ms atau metrik per second, sehingga jaringan dapat melayani beban yang benar-benar global. Untuk melindungi dari bias dan pelanggaran data, Interlink juga menerapkan teknologi privasi mutakhir. Misalnya, mereka melatih AI-nya melalui pembelajaran terfederasi. Pembaruan model dikumpulkan dari ribuan perangkat tanpa pernah mengumpulkan gambar mentah di server. Selain itu, perusahaan menyuntikkan noise privasi diferensial ke dalam data fitur dan bahkan menggunakan pengujian berbasis GAN untuk memperkuat perlindungan terhadap spoofing. Singkatnya, privasi dan keamanan terintegrasi ke dalam tumpukan sejak awal, sebuah faktor penting untuk mengurangi risiko bagi regulator. Disiplin bisnis dan model pendapatan. Berbeda dengan kebanyakan proyek kripto lainnya, Interlink tidak hanya mencetak token untuk spekulasi. Arsitekturnya menghubungkan nilai ekonomi dengan utilitas nyata. Setiap pengguna terverifikasi akan menghasilkan biaya penggunaan dan mendapatkan token sebagai bagian dari ekonomi loop tertutup jaringan. Menurut peta jalan IPO, perusahaan telah merencanakan 7 aliran pendapatan yang berbeda, termasuk biaya pembayaran, layanan data, dan lisensi lapisan identitasnya, untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. Dalam prakteknya, ini berarti institusi pengadopsi awal, mulai dari perusahaan teknologi finansial hingga perusahaan game, dapat membayar layanan identitas sebagai layanan Interlink dengan persyaratan yang menjaga privasi. Sebagaimana dicatat dalam white paper, landasan pendapatan aktual ini merupakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan jangka panjang. Pilihan Google untuk mendanai Interlink melalui program startup-nya mencerminkan kekuatan-kekuatan ini. Alih-alih mengambil risiko pada ide yang belum terbukti, Google for Startup mendukung tim dengan kesesuaian produk pasar yang terbukti dan teknologi canggih. Portal resmi Google for Startup menekankan bahwa usaha-usaha terpilih menerima dukungan dan panduan Google yang disesuaikan untuk meningkatkan skala bisnis mereka. Dalam kasus Interlink, dukungan ini kemungkinan mencakup modal dan sumber daya. Google memimpin sindikasi tersebut atau menyebutkan sekitar 20 juta dolar pada modal awal, menandakan keyakinan pada jalur Interlink. Ini juga memberikan manfaat yang menguntungkan hingga 200.000 dolar dalam kredit Google Cloud atau Firebase, dalam akses ke teknisi dan mentor Google yang berdedikasi. Kredit cloud ini memungkinkan Interlink meningkatkan skala infrastrukturnya dengan cepat, sementara para pakar Google dapat memberi saran tentang AI, UX, dan strategi go-to-market. Intinya, Interlink bergabung dengan jaringan alumni startup yang tidak hanya mendapatkan uang tunai tetapi juga bimbingan, peralatan teknis, dan pengenalan perusahaan melalui ekosistem Google. Apa yang disediakan Google untuk startup Interlink? Pendanaan dan kredit. Infus modal awal ditambahkan hingga 200.000 dolar dalam kredit cloud atau Firebase untuk infrastruktur. Bimbingan teknis sama dengan dukungan langsung dari arsitek dan teknisi Google Cloud misalnya. Bimbingan teknis sama dengan dukungan langsung dari arsitek dan teknisi Google Cloud, misalnya spesialis AI, seiring dengan peningkatan skala Interlink. Panduan produk dan desain, akses ke buku pedoman Google tentang UX, analitik, keamanan, dan strategi pertumbuhan,
Saluran masuk pasar sama halnya berjejaring dengan mitra industri dan klien perusahaan potensial, memanfaatkan merek Google. Singkatnya, Google membantu mengubah Interlink dari bukti konsep menjadi platform yang siap untuk perusahaan dengan mengurangi risiko tantangan penskalaan umum. Peta jalan 10 juta pengguna lebih. Kedepannya, peta jalan Interlink sangat ambisius untuk periode 2025 sampai 2026. Startup ini menargetkan untuk menjangkau sekitar 10 juta pengguna terverifikasi secara global dan meluncurkan kartu pembayaran berbasis kripto untuk jutaan pelanggan. White paper-nya bahkan membayangkan untuk mendaftarkan tokennya di bursa-bursa utama guna meningkatkan likuiditas. Pada tahun 2026, fokus beralih ke audit dan IPO. Interlink berencana untuk menyelesaikan audit keuangan lengkap dan pengajuan ke SEC agar dapat go public di Amerika Serikat. Bersamaan dengan itu, mereka akan meluncurkan perangkat pengembang SDK dan platform aplikasi mini dan dashboard agar mitra ekosistem dapat membangun jaringan manusia. Bayangkan Interlink atau proyek Web3 sejenis lagi bikin ekosistem super app. Nah, biar enggak cuma mereka yang bikin semua fitur, mereka kasih alat khusus untuk developer, SDK atau Software Development Kit. Ibaratnya kayak kotak peralatan. Developer bisa pakai obeng, palu, dashboard digital ini untuk bikin aplikasi atau fitur baru langsung di atas jaringan mereka tanpa harus bikin dari nol. Mini app kayak ekosistem aplikasi di widget, mini program atau TikTok mini app. Jadi nanti pengguna enggak perlu download banyak aplikasi, cukup buka satu super app. Semua mini app yaitu seperti marketplace, game, wallet, barter, TV sosial ada di dalamnya. Dashboard mitra ekosistem. Ini semacam kontrol panel. Partner atau misalnya game developer fintech bisa login, lihat data transaksi, kelola pengguna, pasang promo, sambil integrasi pembayaran pakai token mereka. Gambaran gampangnya gini, Bran. Super app sama dengan seperti mall digital. SDK sama dengan kota alat buat bikin toko atau tenan baru di mall. Mini app sama dengan toko kecil atau booth di mall. Dashboard sama dengan kasir plus sistem laporan penjualan untuk tenan. Dengan cara ini mereka mau bikin jaringan manusia, yaitu komunitas yang bukan cuma pakai aplikasinya, tapi juga ikut bikin jualan dan berinteraksi di dalam ekosistem. Pada akhirnya, Interlink mengklaim dirinya sebagai lapisan utilitas global untuk verifikasi digital fisik, sebuah penawaran kepercayaan yang tak tertandingi oleh blockchain lain. Keefektifan investasi Google akan bergantung pada eksekusi, tetapi hasil awal dan tumpukan teknologi perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan sedang berada di jalur yang tepat dari tahap awal pembuktian konsep menuju skalabilitas. Pilih barang-barang yang kamu suka di toko barter buy seperti smartphone, motor, sepeda listrik, mesin cuci, dan alat-alat elektronik lainnya. Cukup bayar dengan Coinbase dan Coin Interlink. Call to action di WA 082 313 720 757. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.